Deretan calon kepala daerah yang tersangkut dugaan kasus korupsi nyatanya masih bisa melenggang maju ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Thoriqul Haq, bakal calon bupati petahana Kabupaten Lumajang, diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur terkait dana bantuan bencana erupsi Semeru tahun 2022. Usai diperiksa, Thoriq mengaku sudah memberikan klarifikasinya soal lembaga mana saja yang menerima dana bantuan bencana tahun 2022. Saya hanya diklarifikasi siapa saja lembaga-lembaga yang menerima bantuan, ya Basnas, kemudian Pramuka juga menerima bantuan, banyak bahkan miliaran, dan itu belum ada laporan bahkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Padahal sebelumnya, Thoriqul Haq bersama Lucita Iza Rafika resmi mendaftarkan diri ke KPU untuk mengikuti pemilihan Bupati Lumajang usai mendapatkan dukungan dari 6 partai politik. Di wilayah lain, meski berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap, mantan Bupati Batubara Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Batubara ke KPU usai didukung 4 partai politik. Padahal Zahir merupakan tersangka kasus dugaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Polda Sumatera Utara. Kini Zahir telah ditahan di Polda Sumatera Utara. Namun lagi-lagi, nyatanya KPU Sumatera Utara tetap memverifikasi berkas pencalonan Zahir Aslam Rayuda. KPU sebut pencalonan sebagai bakal calon kepala daerah belum bisa dibatalkan sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan. Karena yang bisa pendaftaran ditolak kalau dia status hukumnya itu adalah telah terpidana. Nah, karena dia status hukumnya tersangka, itu di ketentuan KPU dia tetap bisa diterima dokumennya persyaratan pendaftarannya sebagai calon. Itu proses tetap berjalan ya Pak? Oleh KPU KPU Batubara sesuai dengan ketentuan, ya prosesnya tetap akan dilanjutkan. Karena yang bisa membatalkannya sebagai calon kalau status hukumnya sudah terpidana. Melalui juru bicaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi tegaskan tidak akan menunda pemeriksaan dan penindakan kasus dugaan korupsi yang melibatkan calon kepala daerah yang sudah jadi tersangka. Bagi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang memang belum ditetapkan sebagai tersangka di KPK, maka KPK akan sebenarnya bukan menunda karena proses penyelidikan atau penyidikan itu tetap berjalan, tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut. Selesai kegiatan pilkada, untuk proses terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Cakada atau calon wakil kepala daerah ini tentunya akan kita lanjutkan. Dari pimpinan, informasi sementara sudah memerintahkan struktural yang terkait untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menginformasikan kepada KPU. Nah, nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap. Sikap KPK ini jelas berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menunda proses hukum yang menyeret calon kepala daerah di masa Pilkada 2024. Lantas, lembaga mana yang seharusnya menjadi rujukan? Tim Liputan, Kompas TV.